Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan pertama ini materi kuliah yang akan diajarkan adalah tentang konsep dasar toharoh. Yang pertama yang akan dibahas adalah definisi. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum. Toharoh itu diambil dasar hukumnya dari apa? Dari Al-Quran ada, dari hadis ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh. Kemudian yang keempat, alat yang bisa digunakan untuk toharoh. Ini kan ada 5 grup ya, ada 5 kelompok ini. Untuk yang kelompok pertama ini nanti membahas definisi. Kemudian yang kelompok kedua berarti tentang dasar hukum. Dasar hukum toharoh, misalnya Al-Quran. Dengan Quran apa, dari hadis apa? Ya kalau ada 1, 2, terserah lah. Bisa dicari juga di kitab atau kitab. Yang ketiga tentang macam-macam toharoh. Kemudian kelompok 4 alat yang bisa digunakan untuk Toharoh. yang kelima permasalahan yang kalian hadapi yang pernah dia masih dilakukan atau terjadi tentang toharoh. Paham ya instruksinya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai wakil dari kelompok 1 ingin presentasikan toharoh. Jadi toharoh itu sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama itu versi lugat atau secara bahasa. Yang kedua itu istilah atau dikenal dengan syarat. Toharoh atau mandi atau yang lain-lain itu kita menggunakan foto orang itu sudah disebut toharoh, itu secara bahasa. Yang kedua itu secara syarat. Secara syarat itu toharoh itu menyucikan badan dari kotoran atau sesuatu yang bisa mengesahkan untuk beribadah. Seperti wudu, hadus, tawadus. Dalam hidup. Nah itu, makanya toharoh menurut saya itu menyucikan badan dari sesuatu yang bisa mengizinkan untuk bersolat atau mengesahkan untuk sholat. Paham? Saya perwakilan dari kelompok 2 dan ingin mempresentasikan tentang dasar hukum toharoh. Dasar hukum toharoh yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, toharoh sendiri itu apa itu sudah dijelaskan. Dan saya cuma menyebutkan dasar hukum toharoh itu sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai wamsahu birusikum, dan basuhlah kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai 2 tumit. Ini menjelaskan dasar toharoh yang menjelaskan tentang wudu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub,
atau semisalnya memiliki hadas besar yang mengharuskan untuk mandi, itu harus toharu dengan cara bersesuci dengan mandi. Tapi wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumul nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Tapi jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau atau memegang perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian tidak menemukan air, fatayammamu, maka dianjurkan untuk bertayamum dengan debu yang suci. Caranya gimana? Famsahu biwujuhikum, maka basuhlah dengan wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan tangan kalian. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu ada 3, air, debu, dan batu. Dan macam-macam air itu yang bisa digunakan untuk bertoharoh itu ada 7, antaranya hujan, laut, sungai, sumber, air salju, air dingin. Sedangkan syarat-syaratnya, syarat debu, syarat air yang bisa digunakan untuk bertoharoh itu tidak panas, ya tidak dingin. Misal kalian mau cuci muka pakai air panas. Terus yang kedua, syarat debu, itu debunya suci, tidak bercampur dengan kerikil ataupun dengan kotoran hewan. Untuk syarat batu ini, batunya harus 3, bisa 1 tapi dengan sudut 3 dan tidak kasar. Baik, hadas kan ada 2. Hadas baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, menambah dan pakaian. Diskusi teman-teman tadi sempat dibahas air embun. Kalau di Tausye itu juga syarahnya betul korek. Itu memang ma'ul barod itu diartikan air embun. Tetapi kalau di Bajuri, Asia Bajuri itu ma'ul barod itu dimaknai hujan es. Intinya air yang turun dari langit. Nah, kalau ini ada 2 pendapat. Yang satunya memaknai air embun, yang satunya memaknai air es, hujan es. Nah, karena aslinya kan baron itu dingin aslinya. Maupun baron itu hakikatnya air yang dingin. Ini caranya sama. Si penunggu itu kan ada percikan air. Itu ada percikan air, ada penunggu air. Nah, itu mengartikan itu tidak harus tidak harus. Nah, misalkan air embun itu kalau sudah ada di tangan, tinggal dituangkan. Nah, ini bisa. Yang intinya dituangkan dulu, dituangkan ke tangannya. Kan awalnya gini kan, ya. Dan kan ada berapa bintik-bintik itu nanti bisa dituangkan dulu baru diusap. Dituangkan ke tangan dulu baru diusap. Kalau zaman sekarang sudah ada aqua, biasanya aqua gelas itu juga sudah bisa dibuat untuk cukup. Kalinya 1 gelas itu cukup. Bahkan ada ulama itu lebih dari 1 canteng itu sudah disebut istro.
berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kalau masalah definisi tadi sudah clear, kemudian dasar hukumnya sudah clear. Alat untuk yang dibuat toharoh, kalau batu kayaknya sudah bukan zamannya. Aslinya hakikatnya itu benda cair maupun padat yang bisa menghilangkan najis. Misalkan tisu. Di kota-kota sudah menggunakan tisu. Bagaimana statusnya? Kalau secara akal, orang BAB dulu ataupun sekarang, kalau disucikan dengan batu, itu tidak mungkin 100% bersih. Tidak mungkin 100% bersih. Nah, memang ya ada keringanan-keringanan tertentu ketika sudah misalkan menggunakan batu. Di pesawat sudah tidak ada air kalau di pesawat, menggunakan tisu. Bahkan kalau di kota-kota itu, kalau yang cowok celana itu buang air kecil, sudah tidak menggunakan kamar mandi yang besar itu, sudah ada tempat buang air kecil itu. Karena secara kehati-hatian memang lebih hati-hati yang tempat buang air kecil. Soalnya kalau ke kamar mandi pakai celana, biasanya celananya ketat, ya kan? Kalau di bekas atas, loker sampai ke lutut. Nah, misalkan teman-teman ini bekas atas lo sampai ke lutut, itu potensi najisnya lebih besar. Nah, kalau buang air kecil ke tempatnya itu, tapi memang ada positif negatifnya juga. Itu menurut saya lebih hati-hati di situ. Tetapi kurangnya di kota-kota itu tidak ada tisu. Di tempat buang air kecil itu tidak ada tisu. Nah, tisu itu meskipun ada air boleh menggunakan tisu. Tidak harus tidak ada air. Yang harus tidak ada air itu tayamum. Kalau yang menghilangkan najis meskipun ada air bisa menggunakan tisu. Tidak harus tidak ada air. Kalau dalam menghilangkan najis, yang syaratnya harus tidak ada air itu ketika tayamum. Kalau menghilangkan najis meskipun menggunakan tadi itu bisa menggunakan tisu. Kalau dalam bab dalam bab apa tadi, menghilangkan najis yang buang air kecil, buang air besar, kecuali kotoran hewan, karena kalau bisa. Kotoran hewan itu memang harus dialiri. Beda lagi, konteksnya beda lagi. Jadi setiap hukum itu mesti ada konteks atau tempatnya tertentu. Tidak boleh dihukumi secara general, secara umum. Harus ada tempatnya masing-masing.